Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa yang ngambil mata kuliah AIKA dan juga kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Puasa merupakan salah satu rukun Islam dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bunyal Islam ala khomsin. Islam dibangun atas 5 hal. Satu diantaranya adalah antasuma Ramadana, yaitu engkau berpuasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji saum, ya, berbagai hal yang ada kaitannya dengan saum. Baik, kita mulai dengan kajian pertama, yaitu kaifiyatis saum, ya, kaifiyatus saum, cara berpuasa. Di sekitar kita mungkin Anda tidak akan melihat, ya, ada yang membacakan atau mukri'ah, ya. Biasakan kalau ulama, ya, saya bukan ulama tapi saya meniru para ulama, kalau mengajari ngaji kepada murid-muridnya itu selalu ada yang membacakannya atau yang disebut dengan mukri, ya, yang membacakan teksnya, supaya tidak ada kekeliruan, ya. Kalau saya langsung bicara tanpa ada yang membacakan, kalau ada kekeliruan nanti tidak ada yang meluruskannya. Baik, sekarang kita mulai dengan kaifiyatis saum, ya, cara berpuasa. Langsung saja nomor 1, ya, Teh Nisa. Idza syahidta syahra Ramadana, apabila engkau hadir atau menyaksikan bulan Ramadan, biru yatil hilal, ya, dengan melihat bulan, ya, aw syahadati adlin, atau kesaksian orang yang adil. Yang nomor 4, aw bistikmali salasina yauman, ya, 30 hari, menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari, ya. Au bil hisabi, atau yang nomor 5-nya melalui hisab atau perhitungan, ya. Ya, fasum, maka hendaklah kau berpuasa dengan niat, dengan ikhlas, niat lillahi ta'ala. Coba dulu, ya. Apabila kita menyaksikan bulan Ramadan, paman syahida minkumus sahro, siapa yang hadir pada bulan Ramadan. Dengan cara apa kita tahu menyaksikan bulan Ramadan itu? Yang pertama, mungkin dengan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Jadi pada hari terakhir tanggal 29 di bulan Sya'ban itu kita melihat hilal, ya, dengan melihat, ya, melalui mata kepala sendiri, ya. Kalau pada zaman Nabi itu kan belum ada ilmu hisab, ya. Jadi mengetahui kapan tanggal 1 itu yaitu dengan melihat hilal atau bulan sabit di ufuk timur, ya, pada di ufuk timur barat, ya, di barat berarti, ya, pada awal bulan, pada akhir bulan Sya'ban itu dilihat itu. Nah, apabila sudah tenggelam,
kemudian ada bulan sabit gitu di sebelah barat itu, ya maka kita besoknya itu masuk tanggal 1 bulan Ramadan ya. Tapi Nabi mengawalinya dengan kata-kata nahnu qaumun la naqra'u. Ya kita itu adalah kaum yang tidak bisa membaca, wala naktubu, tidak bisa menulis, wala nahsabu, ya, tidak bisa menghitung gitu ya, menghisab ya. Kalau sekarang kan orang bisa hisab ya, kata Az-Zarqa, seandainya Nabi bisa menghisab maka dilakukannya dengan cara hisab. Tetapi karena Nabi termasuk yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis dan tidak bisa menghisab, maka menentukan tanggal 1 Ramadan dengan melaksanakan ru'yat, namanya ru'yatul hilal. Dan para pakar menyatakan bulan itu baru dapat dilihat pada ketinggian 7 derajat di atas ufuk ya. Nah, kalau kita melihat ya kurang dari 2 derajat di atas ufuk tapi kok kelihatan, ini diduga bukan hilal tetapi itu planet Venus ya, atau bayang-bayang. Jadi bukan hilal itu sendiri. Jadi mata itu sangat terbatas kemampuannya, apalagi di daerah tropis seperti di Indonesia ini. Kalau di Mekah itu memungkinkan, tapi di kita tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu ada kaum muslimin yang menentukan awal Ramadan itu dengan hisab, ya. Atau kedua, cara menentukan tanggal 1 itu yaitu dengan syahadati adlin, dengan kesaksian orang yang adil. Misalnya ada seseorang yang mengatakan, saya barusan melihat hilal. Berani bersaksi? Berani. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka kalau dia sudah disumpah dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, maka dia dapat dipegang pendapatnya yang mengatakan dia sudah melihat hilal, ya. Nah, atau dengan hisab, ya, itu sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, perjalanan bulan, perjalanan matahari itu bisa digunakan untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, tentu ini harus menguasai ilmu yang canggih-canggih ya, astronomi, geografi, dan sekarang itu bisa. Ternyata para pakar itu kan bisa menghitung sampai 100 tahun yang akan datang juga bisa dihitung kapan tanggal 1 Ramadan, kapan berapa ketinggian hilal pada bulan Sa'ban 100 tahun yang akan datang. Itu bisa diketahui dengan cara seperti itu gitu. Nah, nanti inilah terjadi nanti perdebatan di kalangan ulama. Satu mengatakan harus hisab, satu mengatakan harus ru'yah, satunya lagi hisab dan ru'yah, yang lainnya lagi kriterianya berbeda gitu ya. Atau juga dengan menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Ya, kalau misalnya tidak bisa melihat hilal, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Macam-macam lah pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau dua ormas Islam yang besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bisa sepakat, nah itu akan aman ya, tidak akan ada perbedaan. Tapi dua-dua ini sampai hari ini masih berbeda-beda terus-menerus ya, antara NU dan Muhammadiyah. Nah, pemerintah ya dengan ormas Islam yang lain akan selalu berbeda kalau dua ormas itu yaitu NU dan Muhammadiyah belum sepakat dalam menentukan kriteria awal bulan. Ya, itu nomor 5 ya.
Sekarang nomor sekarang nomor 7. Bagaimana nomor 7? Ya, tadi diperintahkan untuk saum dengan ikhlas, niat lillahi ta'ala. Harus pakai niat juga ya. Kalau para ulama dulu kan pada waktu tarawih, setelah tarawih diingatkan jamaahnya. Coba kita niat puasa. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri hadhihi sanati fardol lillahi ta'ala. Nah, itu mereka mengingatkan itu. Nah, kalau tidak niat di malam hari itu sama dengan tidak niat untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Nah, nomor 7 ini wa ajmi'is siyam ya. Apa barusan? Ya, dan satukanlah niat untuk berpuasa qoblal fajri, sebelum fajar gitu. Qoblal fajri, sebelum fajar. Kalau sudah terbit fajar ya, itu niatnya tidak sah. Niatnya itu harus sebelum fajar. Nah, karenanya maka kalau niat itu sesudah fajar ya, itu tidak sah puasanya menurut para ulama ya. Ya begitu. Itu yang ketujuh, kedelapan. Iya. Iya. Kecuali antakuni ya, keadaan kamu perempuan ini ya, berarti haidon, dalam keadaan haid, atau nafsa atau nipas ya. Ya. Fa'aftiri, maka berbukalah, artinya jangan puasa kalau haid itu. Jadi Anda yang haid tidak perlu berpuasa, makan haram. Anda yang nipas juga haram berpuasa. Oleh karenanya jangan puasa atau aftiri, berbukalah. Kemudian dia wajib qada ya. Orang yang haid dan nipas tidak berpuasa, maka penggantinya yaitu qada, mengganti puasa di bulan lain atau di hari lain. Nah, kan ada yang namanya qada, ada yang namanya adaan, itu dalam fikih ya. Dalam ilmu fikih, kalau ibadah itu atau yang wajib itu dilakukan pada waktunya, ini disebut dengan adaan. Kalau yang wajib itu dilakukan bukan pada waktunya, namanya qadaan. Anda sholat ya, subuh kesiangan. Sholat subuhnya jam 7 gitu. Nah, maka itu tidak adaan tapi qadaan. Kalau di antara Anda pakai niatnya pakai usolli ya, usolli fardhu subhi rakaatani, qadaan qadaan bukan adaan. Fardhu lillahi ta'ala, adaan. Nah, qadaan ya, para ulama itu mengatakan niat itu harus ta'yin. Ta'yin itu jelas, artinya menjelaskan. Salat apa? Subuh. Berapa rakaat? 2. Ya, hukumnya fardu. Lalu apakah dilakukan pada waktunya atau bukan? Kalau pada waktunya adaan. Kalau bukan pada waktunya qadaan namanya. Nah, jadi perempuan itu yang haid, yang nipas, maka dia tidak boleh berpuasa tapi wajib mengqadanya. Ya. Yang ke 9, wa in kunta maridon au ala safarin, apabila kau laki-laki perempuan sama ya, maridon sakit. Nah, sakitnya juga bukan sakit tadi pagi kejepit pintu sakit gitu ya, padahal cuman sakit sebentar saja, itu tidak boleh untuk berbuka puasa. Ya, sakitnya di sini adalah sakit yang menimbulkan masyaqqat. Masyaqqat itu artinya menyebabkan puasa itu berat. Ya. Kalau cuman digigit semut
Cuman digigit nyamuk sakitnya. Kalau gigit nyamuk bukan sakit ya, gatal gitu ya. Kalau cuman kejepit pintu itu tidak boleh untuk berbuka. Sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan berat kalau berpuasa. Dan yang termasuk saparin perjalanan adalah perjalanan yang jauh ya, yang tidak bisa ditempuh pulang pergi sehari semalam. Itu oleh para ulama diukur kurang lebih 60 kilo. Dari sini ke Cicahem, Bandung. Dari Garut ke Cicahem ya. Itu boleh tidak berpuasa ya, tapi harus mengganti di hari lain. Yang kesembilan ya. Iya. Iya. Kamu itu nomor berapa? 9. Kamu boleh berbuka ya. Tetapi wajib mengkodoknya di hari lain ya. Boleh berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah. Di perjalanan 10 hari ya. Nanti bulan Syawal menggantinya 10 hari juga, boleh berturut-turut, boleh juga terpisah-pisah gitu. Sekarang nomor 10 ya. Ya, fa'in syakko. Nah, apabila berat untuk melaksanakan puasa lil kibari bagi orang yang sudah tua ya. Tua itu yang mungkin yang di dalam Al-Qur'an wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berat karena sudah tua. Tua itu usianya berapa? Ya, kan sekarang ini ada masa bayi itu 1 sampai 2 tahun. Masa kanak-kanak 2 sampai 6 tahun. Masa anak-anak 7 sampai 12 tahun. Masa remaja 12 tahun sampai 19 tahun untuk perempuan. Lebih cepat dewasa perempuan itu, maka di sekolah-sekolah kan yang ranking 1 sampai 10 rata-rata perempuan dibanding laki-laki, karena laki-laki belum dewasa. Yang berkembang pada mereka baru otak kanan, otak kirinya belum gitu ya. Masih hirup brai ya. Nah, kalau laki-laki remajanya itu sampai 25. Nah, dari 25 sampai 55 itu dewasa. Ya, dari 55 sampai akhir hayat itu lansia namanya ya. Ya, wanita lanjut usia. Nah, jadi yang dimaksud dengan kibar itu adalah lansia umur 55 ya, dalam perkembangan sekarang 55 sampai akhir hayat lah kira-kira. Itu namanya laki-laki manusia lanjut usia atau lansia gitu. Nah, itu orang yang begitu boleh tidak berpuasa. Ya, coba dilanjut yang ke berapa tadi teh? Ya, 10 itu lanjutnya. Ya, jadi dewasa itu tadi. Coba diulangi lagi. Wa in sakol, ya wa in sako lil kibar, terus segitu. Sekarang nomor 11. Au marodin mudminin, atau sakit menahun ya. Sakit yang muzminin, yang lama gitu, yang menahun. Ya. Ya. Ya, yang layurja, yang tidak ada harapan buruhu sembuhnya, ya palaka iftar ya, maka boleh juga berbuka. Ya, kalau tua misalnya kan tidak mungkin kembali lagi muda. Yang kedua, yang sakit menahun, yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh, misalnya penyakit apa ya? Misalnya yang kena penyakit gula, kemudian orang yang kalau dicuci darah itu apa namanya ya, gagal ginjal ya,
katakanlah itu sulit untuk sembuh lagi, sudah cuci darah lah kira-kira ya. Nah, itu boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Yang ke-12. Yang ke-11 gimana? Diterusinya. Iya. Iya. Dengan membayar fidyah, setiap hari tidak berpuasa itu membayar 1 mud. 1 mud itu segenggam. Tadi disebutkan, tadi kapan ya? Kemarin-kemarin mungkin. Yaitu 1 mud itu 670 gram. Ya, kurang lebih setengah liter lebih lah. Setengah liter lebih. Nah, itu 1 kali tidak puasa, bayar 1. Makanan yang mana? Makanan yang biasa kita makan. Kalau Anda makannya pakai RI5, ya zaman dahulu ini ya. Ada beras RI, ya. Kemudian ada beras Lokcan. Ada beras Dayang Rindu. Ini di Sumatera Selatan ada ukulele, pecel lele. Ya. Ada juga misalnya beras kalau di Garut itu Sarina. Ini beras ini produk Garut ya, jangan dicuri. Rojo lele bukan pecel lele. Rojo lele ya. Itu beras yang enak. Kalau di Sumatera Selatan namanya Dayang Rindu atau gerentel yang agak besar dikit ya. Atau misalnya kalau biasanya Anda di Garut itu pakai Sarina. Sarina itu nyari nyangenah gitu. Ya, ini produk Garut gitu ya. Nah, itu Anda memberi makan kepada fakir miskinnya ya Sarinah gitu. Tapi kalau yang diberikan itu, yang kita makan itu adalah beras bagian pegawai negeri dulu ya, mendapatkan beras. Kalau berasnya yang di dalamnya banyak pasir, banyak gajah gitu ya, itu yang diberikan. Jadi memberikan mereka itu sama yang kita makan ya. Ya, yang kita makan itu gandum, ya yang diberikan gandum juga. Kalau jagung ya jagung juga. Ini yang jagung di daerah di mana, di Madura zaman dulu ya. Kalau gandum itu di Mesir atau di daerah Timur Tengah banyak yang masih gandum. Kalau di Papua itu masih sagu. Misalnya yang sagu, ya sagu yang diberikan kepada fakir miskin. Jadi tergantung kepada makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Itu yang 11 ya. Sekarang nomor 12. Wakada lihamlin au irdoin. Demikian juga wanita yang hamil. Tahu hamil ya? Oh, dari sini ke sini perutnya tuh. Korban lelaki. Nah, itu wanita hamil atau menyusui ya. Itu ada hadisnya yang mengatakan lil murdi'i wal hubla fidyatun. Bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui maka boleh tidak berpuasa tapi wajib membayar fidyah. Tadi to'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin ya. Yang ke-13, oh ini sudah beda judul lagi. Tadi kaifiyatis siam ya, cara-cara puasa. Nah sekarang ya mubtilatis saum atau yang membatalkan saum. Apa saja yang membatalkan saum itu? Coba nomor 13. Ida tabayyana lakal fajrus sani as-shadiq, apabila kepadamu sudah jelas fajar yang kedua yang disebut dengan fajar shadiq, fala ta'kul wala tashrob, kamu jangan makan, kamu juga jangan minum. Ya. Ya, sudah jelas ya. Mulainya dari fajar siddiq. Kapan itu? Adzan ya. Jadi kalau baru sirine zaman dulu atau sekarang itu ada yang teriak-teriak imsak, imsak, itu baru peringatan ya. Itu kurang lebih 10 menit lagi.
ya, itu baru terbit fajar kidhib. Fajar kidhib itu fajar yang di ufuk timur sebagai aba-aba, sebentar lagi akan terbit fajar ya. Jadi sekilas saja ada buricak burinong lah. Sekilas putih-putih di atas sebentar saja. Baru setelah itu tidak ada. Nah itu namanya fajar kidhib. Nah itu malam sudah berakhir tapi subuh belum, siang belum. Nah nanti terbit fajar yang kedua ketika matahari akan terbit itu ada fajar sidik namanya, itu terang baru merata di ufuk timur itu. Nah, itu namanya fajar sidik. Nah, itu waktu azan subuh. Jadi mulai puasa itu dari azan subuh. Adapun sebelum azan subuh itu baru aba-aba saja ya. Coba hentikan makannya, hentikan. Masih perlu minum, minum aja dulu. Kangkung masih ada yang nempel di gigi, buang dulu ya. Bagi yang rokok ya bagusnya jangan ya. Yang rokok belum habis, habisin dulu. Kalau sudah ada, stop semuanya. Ya, jelas itu nomor 13. Yang ke-14, Wala suwafiin ro'atak. wala Wala suwafiil fiil fiil ya fiil pala tuwaki ya. ro'atak. Jadi bukan suab, bukan suap. Pala tuwaki. Sekarang musim swab ya. Swab itu untuk mengetes orang itu kena corona atau tidak kan pakai rapi apa namanya? Rapi tes ya. Nah, kemudian kalau ingin yakin lagi pakai swab. Ya, jadi swab itu dimasukkan selang ke kerongkongan atau ke hidung, masuk ke ini. Ya, jangan melakukan hubungan suami istri. Tuakil imro'atak ya. Wa ida Iya. wakot wakok wakota wakafir bi'i. Iya, wa idza waqa'ta, dan apabila engkau melakukan hubungan suami istri. Jadi ini suaminya nih yang agresif ini, yang aktif itu. Memang di otak laki-laki ada yang namanya hipotalamus ya. Itu ada otak untuk makan, untuk hubungan suami istri, yaitu 2,5 kali lipat daripada perempuan gitu ya. Ya, itu ada pada laki-laki. Maka di situ yang disebutkan adalah jika engkau laki-laki itu menggauli istrimu, maka dia wajib fa'i'taki rokobatin ya. Sebagai penggantinya atau kiparatnya adalah apa namanya memerdekakan hamba sahaya gitu. Kalau tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau perempuan kan nggak bisa 2 bulan berturut-turut ya. Baru 1 bulan datang tamu berhenti. Nah maka yang wajib memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut itu laki-lakinya. Pertanyaannya bagaimana kalau istrinya yang memerkosa suaminya? Nah ini ya, beda kan, ada perempuan yang agresif gitu. Nah ini perdebatannya panjang nanti lagi ya, di putusan tarjih tidak dibahas. Nah atau kalau tidak bisa, maka dia memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berarti 60 sok ya. Atau satu mud. Oh bukan satu sok, satu mud, setengah liter kurang lebih ya. Setengah liter. Kalau mud kita kan segini nih, mud orang Arab ya, Baghdad dengan kita kan beda nih. Apa di kok gede-gede tangannya nih ya. Kalau kita segini lah, kira-kira setengah liter, berarti 30 liter kita memberi makan kepada fakir miskin gitu. Wasum yauma makanah. Iya. Dan berpuasa Iya. sehari untuk ganti puasa yang batal. Iya, puasa yang batal itu diganti ya dengan puasa lagi. Itu nomor berapa barisan? Nomor 14 ya. Sudah selesai belum? Udah. Sekarang Sekarang nomor 15. judul baru.
Ya judul baru, kalau tadi yang membatalkan sudah jelas nih. Kalau menurut tarjih yang membatal itu makan, minum, hubungan suami istri, apalagi ya? Sudah. Ya ini yang pokoknya, tapi yang lain-lain bagaimana onani, bagaimana masturbasi, bagaimana mimpi basah, mimpi kering, macam-macam ya. Itu pembahasan lain ya. Kalau onani jelas di fatwa tarjih itu termasuk yang membatalkan. Adanya di fatwa tarjih, tidak ada di putusan tarjih. Ya, sekarang yang apa ini? Orang yang berkewajiban Ya, berkodok. orang yang wajib kodok, artinya boleh tidak berpuasa, tapi wajib kodok. Nomor 15. 15 ya. Wa idar takabata mubatilatis sadiqata faqdi Ya, fiyaumin akhor. ya, Bila Mbak. kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Ya, seperti yang tersebut di atas, maka gantilah pada hari yang lainnya. ya. Apabila kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, Seperti yang disebut seperti yang disebut tadi, seperti makan, minum, bersenggama, selain dari hukuman-hukuman yang tadi ya, itu wajib mengkodoknya ya. Tapi di sini ada berbeda paham juga ini mengenai bagaimana kalau makan dan minum sengaja. Ini kan senggama doang ya. Minum dan makan sengaja. Kalau Imam Malik berpendapat hukumannya sama dengan hubungan suami istri. Dalam hadis di dalam Al-Muwatta, Imam Malik ya menyampaikan itu gitu. Nah, tapi selain dari hukuman yang tadi atau kifarat yang tadi, dia juga wajib untuk berpuasa, mengkodok. Jadi double itu. Ya puasa harus menggantinya, ditambah lagi kifarat yang disebutkan tadi. Memerdekakan hamba sahaya, berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut, dan memberi makan kepada 60 fakir miskin. Ya, jadi ada 2 di situ penggantinya. Sekarang yang ke-16. ila antakunu nasiya. Ila antakunu nasian, kecuali jika kamu itu lupa. Ya, tiba-tiba jam 9 siang makan habis 2 boboko. Ya, itu tidak membatalkan wudhu. Puasa. Ke dapur melihat dispenser lalu ngambil air. Di situ ada kopi, nyeduh kopi, minum begitu ya. Karena lupa, itu tidak wajib untuk mengkodoknya. Hubungan suami istri juga, misalnya pulang dari kota, istri sedang tiduran di kamar, langsung hubungan suami istri, lupa ya, tidak puasa ini. Nah itu juga tidak membatalkan. Jadi yang kena kodok dan kiparat itu kalau dia kalau dia sengaja melakukan itu gitu ya. Ya. Bagaimana kalau ingatnya di tengah-tengah, misalnya makan ini baru 2 piring ya, udah kenyang gitu. baru 1 piring, biasanya 2 piring. Ya berhenti lalu yang ada di mulut dikeluarkan. Tapi kalau yang susah dikeluarkan ya telan saja gitu. Air misalnya kan begitu ya. Minum madu lengket kan, tidak langsung ditelan bisa habis langsung, masih ada yang manis-manisnya. Yang bisa dibuang, kalau yang tidak bisa ditelan aja. Bagaimana kalau kangkung? Kangkung juga begitu. Ya, ditelan masih panjang. Kalau dicabut nanti muntah. Ya, telan saja begitu ya. Itu tidak membatalkan puasa. Hubungan suami istri juga begitu ya. Ketika begitu lalu ingat, mohon maaf ini kan jadi ingin ketawa jadinya ya. Ya, itu apakah dilanjutkan? Ya jangan, berhenti ya. Cepat mandi wajib begitu ya. Itu tidak membatalkan puasa kalau tidak disengaja. Itu nomor 16. Saya harus minum kopi dulu ya. Ya sebelum puasa ya. Ya. Sekarang nomor 17. Waman mata min
Iya. Waman mata, dan siapa di antara kalian ada yang mati, ya, meninggal maksudnya, padahal ada kewajiban untuk berpuasa, maka wajib walinya itu berpuasa untuknya. Walinya teh siapa? Mamahna. Ya, walinya itu adalah walinya. Ya, dalam Islam itu kan ada yang namanya wali. Kalau di Sumatera Barat ada namanya wali nagari, ya. Jadi wali itu yang mendapatkan asobah. Bapak, kakek, bapaknya kakek, bapaknya kakek-kakek, bapaknya ke atas gitu ya. Kalau bahasa Sunda, aki, naon nih? Aki, uyut, jangga wareng, apalah ke sana lah, ya, ke atas sana ya. Iya, iya, ke atas sana itu. Itu. Yang kedua adalah anak laki-laki. Anak laki-laki dari cucu laki-laki, ya, anak laki-laki dari anak-anak laki-laki ke bawah terus, cucu ke bawah, cucu cicit ya. Nah, ini bahasa Sundanya apa itu? Sampai 7 turunan ya. Ya, anak, incu, buyut, bau, jangga wareng, kakait siwur, udeg-udeg kakait siwur, 7 tuh ya. Ke atas juga sama itu. Nah, jadi itu yang menjadi wali, ya. Yang ketiga adalah saudara laki-laki, ya. Misalnya Teh Nisa apa tadi ini meninggal dunia, ya, padahal masih ada kewajiban puasa, bukan sisa puasa, tapi misalnya puasa nadar gitu, atau puasa sudah masuk bulan haji tapi belum puasa qodho. Nah, kan punya hutang puasa itu wajib untuk diganti ya oleh saudara laki-laki itu. Atau kalau anaknya, anak laki-laki dari saudara laki-laki ke bawah terus gitu. Dan yang keempat adalah paman. Nah, itulah yang disebut dengan wali dalam Islam. Sama dengan wali nikah ya. Itu walinya, wajib puasa untuknya. Hadisnya bagaimana? Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati padahal dia punya kewajiban berpuasa, maka wajib walinya puasa untuknya. Tapi kalau begini nih, bulan Ramadan meninggal dunia, tanggal 15, bagaimana sisanya? Kalau sisanya tidak ada kewajiban untuk berpuasa, karena orang meninggal itu tidak wajib begitu. Jadi tidak perlu diqodho. Yang perlu diqodho itu adalah puasa nadar. Yang kedua puasa qodho. Fidyah yang belum terlaksana itu wajib dilakukan oleh tadi walinya, gitu ya. Itu yang ke berapa tadi? Ke-17. Ya, sekarang judul baru ya. Ya, mujtanabatus soimi. Apa yang harus dijauhi oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Batal sih tidak, tapi harus dijauhi. Kalau dalam fikih namanya makruh gitu. Kalau batal tidak, tapi harus dijauhi. Itu namanya makruh gitu. Nomor ke 18 silakan. Da kaula zur. Jauhilah ucapan-ucapan bohong. Wa amala bihi, dan mengamalkannya yang bohong. Wal jahla, dan bodoh. Dan jahla saja ya. Ucapan-ucapan bodoh. Tadi ucapan zur, kata-kata yang banyak dusta, bohong, ya. Ya jahil, pandir itu ya bodoh, itu kata-kata bodoh. Omongan orang-orang bodoh. Tapi saya tidak tahu operasionalnya kata-kata orang bodoh itu bagaimana. Ya, Arisia anjrit misalnya begitu ya. Itu kan orang-orang bodoh yang ngomong begitu, ya. Coba misalnya di hadapan orang banyak, eta kanyut sia katingali. Nah, itu adalah ucapan-ucapan orang bodoh gitu ya. Apa katanya Duret?
Duren itu duda keren. Kalau durian apa? Dudaripu anjing. Nah, itu adalah perkataan orang-orang bodoh gitu. Kalau zur itu bohong. Jadi pada bulan puasa tidak boleh berkata-kata bohong, tidak boleh berkata-kata bodoh gitu. Orang-orang bodoh, orang-orang pandir. Ya, berikutnya. Nomor 19. Ya, nomor 19. Wala tarfus wala tashhof. Wala tarfus Wala tashhof. wala tashob. Ya, jangan Kata kotor berkata kotor atau ropas dan berbuat gaduh. dan berbuat gaduh. Wala tarpus wala tashob. Jadi sudah 4 tuh ya. Pertama zur, kata-kata zur. Yang kedua jahil, kata-kata orang jahil, orang bodoh. Yang ketiga ropas. Nah, ini ropas ini jorang gitu ya. Itu namanya ropas, kata-kata jorang dalam puasa. Jadi Anda yang suka jorang ya melihat siki salak ya, biji salak. Hari iya ciga siki nu maneh. Nah, itu namanya ropas ya. Kemudian melihat pisang Ambon, ya ciga nu saha itu. Nah, itu namanya ropas. Itu tidak boleh pada bulan puasa, bulan Ramadan. Dan walayashob ya, buat gaduh, bertengkar ya, ribut ya, konflik. Nah, walaupun kita lihat di bulan puasa, kalau saya perjalanan dari katakanlah Pamengpe ke Garut, itu paling tidak ada 3 orang yang berkelahi itu kalau lewat itu di bulan puasa ya. Mungkin orang sedang lapar. Ini sekarang Indonesia ini juga sedang keadaan lapar. Para perusahaan-perusahaan lagi bangkrut ya. Anak-anak yang mau pesantren pada tidak ada jadi daftar. Kenapa? Karena ekonominya merosot gitu pada bulan-bulan ini. Nanti banyak keributan. Nah, itu tidak boleh pada bulan puasa. Wajib untuk menahan diri. Nah, lalu yang ke ya, fa'in syatamaka ahadun fakul ini mro'atun so'imun. Apabila ada orang yang ngajak ribut ya pada bulan Ramadan, maka katakanlah ini imro'un so'imun, aku ini sedang berpuasa. Kewe geus bulan puasa. Kalau sedang puasa jangan ya. Tapi tidak pula kita katakan kayak guys bulan puasa. Nanti bulan Syawal, kan bulan Syawal biasanya ribut tuh di mana-mana. Ya, kalau ada perayaan-perayaan, orang itu kan biasanya ribut ya, itu hasil risetnya itu begitu ya. Nah, itu tidak boleh juga. Umat Islam itu kan bulan Ramadan itu berlatih, termasuk berlatih untuk tidak ribut ya. Nah, di bulan luar Ramadan jangan juga kita itu ribut. Nah, kemudian yang ke-20 wala tuballig fil madoti ya. Jangan terlalu dalam berkumur ya. Berkumur pakai air 1 gelas gitu. Kan dimungkinkan ada yang masuk. Kalau masuk berarti batal. Ya, sengaja misalnya berkumur dengan air yang banyak. Dan juga fil istinsak itu memasukkan air ke hidung ya. Nah, Islam itu tidak perlu diajari WHO. Tidak perlu diajari oleh Kementerian Kesehatan. Suka memasukkan air ke hidung lalu disembur. Nah, menghirup air ke hidung namanya istinsak, lalu mengeluarkannya itu namanya istinsyar. Jadi pada bulan puasa air itu jangan dimasukkan terlalu banyak ke hidung, cukup saja kira-kira sampai sini nih, lalu disemburkan lagi. Ya, supaya apa? Supaya corona keluar. Ya. Itu yang ke-20. Sekarang 21. Wala tuqabilin amru ataka. Wala tuqabil imro'ataka. Janganlah kau mencium istrimu. Ya. Malam tamlik irbak. Ya, malam tamlik irbaka. Ya, selama kamu atau bila kamu tidak mampu menguasai dirimu. Atau menahan nafsu. Ya, nafsumu gitu.
Ya, jangan mencium. Ya, punya istri bulan puasa baru pengantin ciuman gitu ya. Iya, itu tidak boleh ya, dijaga kecuali kalau menguasai. Nabi Muhammad mencium istrinya di bulan Ramadan ya nggak apa-apa karena dia mampu untuk menahan diri. Ya, orang Arab mah tidak mampu, mungkin orang kita mah bisa ya. Ya, kalau saya mungkin bisa, bukan mungkin, bisa saya. Kalau bagi saya tidak apa-apa, karena saya bisa menahan diri untuk tidak sampai melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Ya, jadi ya yang kedua dua, ya, wala ba'sya antastaka ya wala ba'sa antastaka antastaka, tidak mengapa ya, kamu menggosok gigi ya tidak mengapa kamu menggosok gigi. Tapi menggosok giginya tidak boleh pakai sate, ya. Gosok giginya kalau pakai siwak atau pakai sikat gigi biasa itu tidak apa-apa, ya. Nabi juga suka menggosok gigi, walaupun di kalangan ulama berbeda pendapat. Boleh itu kalau sebelum zuhur. Kalau sesudah zuhur hukumnya makruh, yaitu sebagian ulama. Ya, kalau di sini tidak disebut makruh atau mubah atau haram. Pokoknya boleh nyikat gigi, ya, dua-dua. Sekarang dua, ya sekarang nomor 23 dua tiga ya. wa antagtasila minal hari Wa antagatasila minal hari, kamu mandi ya karena kepanasan. Ya, boleh, boleh, tapi lebih baik tidak. Ya, karena apa? Kalau saya waktu kecil kan sambil mandi itu minum air. Walaupun sedikit ya. Tapi kalau sudah tua kan nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak akan apa-apa mandi pada saat cuaca sangat panas, Anda bukan bayangkan di Garut, apalagi di Cisurupan atau Cikajang ya. Dibayangkannya ketika berada di Mekah, berada di Madinah, ketika berada di Sumatera ya. Saya pernah tinggal di Padang, di kota Padang ya. Itu kan panas sekali. Kalau tidur itu kasur itu basah. Ya, karena apa? Saking panasnya. Nah, lalu mandi. Jawabannya tidak apa-apa, tapi lebih baik dijauhi. Karena apa? Bisa saja sambil menyelam minum air gitu. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Ya, sekarang yang ke-24 ya. Nah, ini sudah judul baru tadi yang harus dijauhi. Sekarang sahur dan berbuka puasa. Yang membedakan antara kita dengan Yahudi, kalau mereka puasa tanpa sahur. Kalau kita dianjurkan sahur. Menurut ahli kesehatan, orang itu lapar kalau 6 jam begitu ya. Coba kalau tidak sahur dari jam 12 malam itu kan 12 jam sampai jam 12 siang lagi itu. Nah, kalau sahur itu kan kita makan itu 3 kali nih. Setiap 6 jam itu kita makan. Kalau orang bekerja lebih dari 6 jam itu kan harus disediakan makan. Ya. Kenapa? Karena ketahanan orang itu 6 jam. Nah, maka bulan puasa itu kita harus sahur supaya apa? Penuh berkah. Nah, jadi ada 6 jam itu yang kemudian kita berlapar-lapar ya, karena 6 jam tidak makan. Kalau lebih itu berat bagi kita. Nah, sekarang iftar apa namanya? Apa? wal iftar sahur dan buka Ya, sahur dan berbuka nomor 24 sekarang. tidak arata antasuma fatashahhur Idza aradta antasuma patashahhar. Apabila engkau hendak berpuasa, maka hendaklah engkau sahur. Saudara, kita ulangi yang nomor 24 ya. Dijelaskan bahwa kalau kita sahur itu akhirkan sahur. Jangan di awal-awal ya. Kalau zaman dulu kan orang sahur itu kadang jam 1, kadang jam 2, ada yang jam 12 ya, zaman waktu saya kecil.
Nah, sekarang kita tahu bahwa sahur itu adalah waktu beberapa saat ya sebelum datangnya waktu subuh gitu. Nah, sekarang yang ke-25 ya, silakan 25. Ya, ya dan apabila matahari terbit ya, matahari tenggelam maksudnya, terbenam ya, maka bersegeralah ya berbuka, ajilil fitro, berbuka jangan ditunda-tunda ya. Ya, karena apa? Karena kalau kita terlalu terlambat makan, ya khawatir ada penyakit ya, timbul sakit pada kita gitu. Ya begitu, itu nomor ke-25 ya. Sekarang yang ke-26. Iya, bukanya itu dengan apa? Ala tamrin. Ala tamrin itu dengan kurma. Fa'ilam tajid, apabila tidak ada kurma, maka cukup dengan air saja. Air bening ya, air putih. Ya, jelaskan ya. Jadi berbuka itu dengan kurma kalau bisa, kalau tidak dengan air putih saja gitu. Nah, ya jadi buka itu dengan apa? Ya tadi dengan makan, dengan minum. Terus yang membatalkan puasa satu lagi hubungan suami istri, tapi kasihan capek. Ya kalau tidak ada makan, tidak minum, cari sampai makan minum ada gitu. Itu yang ke-25. Ya, nomor 26. 27 berarti ya. Yang ke-27 ya sudah jelas itu kan, minum dengan makan korma, apabila tidak menemukan maka air putih itu 20 berapa barusan? 27, sekarang 28. Nah, wakul dan katakan berdoalah setelah berbuka itu, dahabat doma'u ya. Dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insyaallah. Jadi kalau sudah berbuka, Anda ucapkan doa yang seperti tadi ya. Dahabat doma'u wabatalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, begitu. Artinya ya haus sudah lenyap, urat-urat sudah segar dan tetap berpahala insyaallah gitu. Ya, segitu. Ya, yang berikutnya judul baru ya. Ya, judul baru itu judulnya apa? Ya, amal ya fadhailul a'mal. Amal-amal, kegiatan-kegiatan yang utama pada bulan Ramadan. Nah, ini poin ke-29. Ya. Idza kana Ramadanu, apabila datang bulan Ramadan, iya, fakasir minas sodakoti, perbanyaklah sodakoh. Ya, wa mudarosatil Quran, dan mudarosah atau belajar Al-Quran ya. Ya, jadi diulangi ya, fakasir minas sodakot, perbanyak sodakoh ya. Sodakoh itu bisa dalam bentuk iftar, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa menjelang maghrib ya, di masjid-masjid atau di jalan-jalan ya,
Atau mungkin juga memberikan makan kepada fakir miskin, memberi pakaian kepada mereka. Banyaklah bentuk sedekah. Kalau bisa ditargetkan tiap hari, misalnya mau berapa? Mau 50.000, mau 25.000, mau 10.000, tergantung kepada kemampuan kita. Bagi orang yang punya banyak uang, ya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu ya, wakaf. Ini wakaf ya, wakaf untuk pesantren atau wakaf untuk apa sajalah, masjid atau yang lain-lain ya. Nah, kemudian mudarasatil Al-Qur'an. Nabi Muhammad itu membaca Al-Qur'an diulang-ulang oleh malaikat Jibril ya, sampai beliau itu betul-betul hafal terhadap Al-Qur'an itu ya. Itu mudarasatil Qur'an. Kita tiap hari kalau bisa ya, setiap sebelum dan sesudah waktu sholat kita membaca Al-Qur'an, atau di sela-sela kegiatan kita baca Quran, silakan ya. Itu bagus pahalanya 10 kali lipat tiap hurufnya gitu. Ya, begitu. Yang ke-30, wakum qiyamal laili, dan tegakkanlah sholat malam, yaitu sholat tarawih, sholat malam. Ihda asyara rakaatan, 11 rakaat. Arba'an 4 rakaat. Au masna atau 2 rakaat. Wasalasan dan 3 rakaat. Nah, jelas 11 ya. Bisa 4 2. 4 rakaat, 2 rakaat. Ya. Atau 2 4 kali 8 berarti ya, tambah 3 rakaat, 11 rakaat itu ya. Jadi jelas ini dalam putusan tarjih, tata cara tarawih itu bisa 4-4-3, bisa 2-2-2-2-3 ya. Tidak harus 4-4-3. Karena apa? Riweuh Pak, ribut wae. Dina tiap bulan Ramadan ada yang 4-4, ada tasyahud awal di tengahnya. Terjadilah perdebatan, ada di masjid itu ada jamaah Muhammadiyah, ada jamaah Persis, ya, ada jamaah Al-Irsyad, ada jamaah NU. Kok sholat 4-4 ada tasyahudnya? Ribut terus ya. Padahal kita tahu hal itu ada pada 19 kitab hadis ya. Nah, tetapi al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan itu mustahab ya, diutamakan ya, diutamakan. Jadi lebih baik Anda tidak berselisih. Bagaimana caranya? Ya tadi 2 2 2 2 3 berarti 11 gitu ya. Nah, itu yang kedua 30 ya. Semuanya berapa ini? Oh, 31. Berarti satu lagi ya. Iya, yang terakhir wa taqib fil ashril awakhir. Dan beriktikaflah. Iktikaf itu berdiam di masjid pada 10 terakhir. Ya, itu menjemput Lailatul Qadar ya. Ini malah 10 terakhir malah sibuk ibu-ibu buat kue. Yo, nggak apa-apa, bapak-bapaknya saja ya. Bapak-bapak juga ngantar ibu-ibunya ke swalayan. Oh, sekarang mah tidak ada corona. Ya, jangan kumpul-kumpul. Insya Allah ya, berkah puasa kita 10 hari yang terakhir ini ada sebuah ada orang yang pada akhir bulan Ramadan itu karyawannya diberhentikan semuanya. Kemudian i'tikaf semuanya ya. Kemudian dibagi THR semuanya. Ya alhamdulillah gitu ya. Ini Bungo Tanjung ya, rumah makan itu kalau 10 hari yang terakhir itu tutup rumah makannya, i'tikaf di masjid gitu, semua karyawannya. Ya itu baik sekali begitu ya. Itu yang ke-31. Habis? Saudara sekalian,
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan berkaitan mengenai saum ya. Terima kasih atas atensinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.